Selamat datang di channel Jaim Movie. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film action dari bangsa Korea yang bercerita tentang kesetiaan dan bertahan hidup. Tak hanya action, film ini juga ada sisi romantis dan juga humornya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Pria kekar ini bernama Kang Dong-chul. Bersama sahabatnya, ia bekerja sebagai pemasok ikan kepada para pedagang di pasar. Hari itu mereka terlihat sangat sibuk. Selesai dari sana, dia ditawari untuk ikut investasi bisnis jual kepiting oleh ketua Pak. Dong-chul pun dijanjikan keuntungan besar dalam 3 bulan. Melihat prospek yang sangat bagus serta harapan untuk hidup lebih baik, Kang Dong-chul akhirnya menyerahkan sejumlah uang dengan harapan bulan depan kapal pembawa kepiting yang dijanjikan akan datang. Di lain tempat, Dong-chul menjemput istrinya yang seharian sibuk bekerja. Di sepanjang perjalanan, dia menceritakan keberhasilan ketua Pak dalam bisnis kepiting raja. Namun istrinya mengingatkan agar ia tidak ikut-ikutan investasi. Di tempat berbeda diperlihatkan seorang bos mafia bernama Kitai. Dia dan anak buahnya terlihat menyiksa seorang pria parubaya yang tidak kunjung membayar pinjaman. Kitai hampir saja membunuh pria tersebut, tapi dia ngedadak ngehuleng dan membatalkannya setelah dia melihat penampakan seorang gadis bohai. Karena tertarik, lalu ia pun membawa paksa gadis itu untuk diperjualbelikan. Saat di jalan, tanpa sengaja mobil mereka menabrak mobil yang dikendarai Dong-chul. Masalah menjadi semakin rumit manakala sopir yang menabrak tidak mau tanggung jawab, bahkan dia itu kesannya menyepelekan. Bahkan saking tidak sopannya, sopir itu melemparkan uang kepada Dong-chul. Istrinya Dong-chul yang dari tadi di dalam mobil keluar sambil marah-marah. Kita yang sedari tadi memperhatikan ternyata tertarik dengan keberanian Jisoo, istri dari Dong-chul. Lalu ia pun pura-pura minta maaf atas kelakuan sopirnya. Pagi harinya Dong-chul pergi ke Federasi Perusahaan Perikanan Nasional. Dia menagih gajinya yang sudah beberapa bulan tidak dibayar. Sayangnya dia hanya mendapatkan sedikit dari jumlah yang seharusnya dia dapatkan. Dia kini sedang galau karena tidak ada kabar dari ketua Pak tentang kapal yang membawa kepiting raja. Sejurus kemudian HP-nya berbunyi dan itu telepon dari ketua Pak. Namun sayangnya dia mendapatkan berita yang kurang mengenakan karena kapal yang dimaksud menyasar ke daratan Cina dan ditahan di sana. Berita buruk pun tak hanya di situ. Sementara itu Jisoo mendapat laporan dari firma hukum kalau Dong-chul belum menyelesaikan kasus yang dia jamin. Alhasil properti mereka akan disita dan jika tidak ada penyelesaian maka jalan satu-satunya adalah bercerai. Malam itu Dong-chul mengajak istrinya yang sedang berulang tahun makan di restoran super mewah dan hidangan utamanya adalah kepiting raja. Tanpa disangka, Jisoo tiba-tiba membuka percakapan dengan tema perceraian karena menurutnya itu satu-satunya cara keluar dari jeratan hutang pinjol yang mana dia meminjam tidak hanya pada satu aplikasi, dan aplikasi tersebut antara lain adalah Shopee, Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, Uangmi, dan banyak lagi yang lainnya. Dong-chul pun membujuk istrinya agar bersabar hingga kapal yang memuat kepiting raja datang. Namun tanpa disengaja dia menceritakan bahwa dia sudah berinvestasi di kepiting raja dalam jumlah yang sangat banyak. Sontak Jisoo kecewa lalu ia meninggalkan restoran mewah itu tanpa diketahui Dong-chul. Setelah suasana hatinya tenang, Jisoo menelepon dan meminta Dong-chul untuk segera pulang. Sepertinya dia merasa bersalah. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu dan setelah ditoong, ternyata itu bukan Dong-chul. Dia memaksa masuk rumah dan langsung menyekap Jisoo sekaligus membiusnya. Rupanya mereka adalah anak buah dari Kitai. Sesampainya di rumah, Dong-chul tidak menemukan Jisoo di sana. Lalu dia segera melapor pada polisi, tapi polisi tentunya memerlukan waktu untuk menyelidikinya. Polisi mencoba menyelidiki kasus penculikan tersebut dari pantauan CCTV.
Namun tampaknya mereka sedikit kesulitan karena kondisi malam itu begitu gelap. Tak lama kemudian Dongchul mendapat telepon dari Kitai. Dia meminta Dongchul datang ke suatu tempat jika ingin Jisoo selamat. Dongchul pun dikejutkan dengan ring HP yang ada di depannya dan itu adalah telepon dari Kitai. Kitai menelepon dan meminta Dongchul membuka tas yang ternyata tas itu berisi uang. Kitai menyebut uang itu adalah ganti rugi atas tubuh istri Dongchul. Keadaannya jadi sangat membingungkan untuk Dongchul. Chon-sik yang terbawa emosi hampir-hampir salah menghajar orang. Tak dapat petunjuk apapun dari Dongchul. Lalu Dongchul pun membawa tas berisi uang itu pada polisi dan melaporkan kejadian yang baru dia alami. Keesokan harinya dia mampir ke kantor polisi tapi belum ada hasil. Dia mendapat informasi tentang maraknya penculikan yang dialami oleh kaum wanita akhir-akhir ini. Mendapati istrinya diculik, Dongchul tidak tinggal diam. Dia mendatangi Federasi Pasar Ikan untuk menagih bayaran dan di sini sempat terjadi perkelahian kecil tapi dengan mudah ia tangani. Atas saran temannya Dongchul menggunakan jasa orang lain untuk mencari orang yang hilang. Tapi yang jelas nggak gratis. Dia meminta sejumlah bayaran dan agen sewa ini memang yang terbaik di kota itu dan dengan cepat dia pun menyusun rencana. Agen swasta yang tak lain adalah temannya sendiri menemukan petunjuk di suatu tempat tentang nomor polisi kendaraan yang digunakan Kitai pada malam kejadian. Lalu mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang mirip seperti markas karena keberadaannya memang tertutup dan jauh dari keramaian. Awalnya mereka tidak mau bekerja sama, namun dengan taktik Dongchul mereka akhirnya terungkap. Di sini Dongchul memperlihatkan kebolehannya dalam bela diri. Satu persatu lawan pun dikalahkan dengan mudah. Bos yang seorang cewek cantik akhirnya menyerah dan memberikan informasi yang diinginkan Dongchul dan teman-temannya. Kedua teman Dongchul sedang mengomentari aksi yang baru saja dilancarkan. Mereka baru tahu bahwa Dongchul itu adalah seorang legenda bela diri dari kotanya. Berbekal kartu nama yang didapatkan dari bos cantik, dia menyusuri alamat itu. Namun sayang, itu adalah kartu lama yang sudah tidak berlaku. Di tengah kebingungan, dia mendapati sedikit petunjuk ketika berada di parkiran. Dongchul tiba-tiba menelepon polisi karena ditemukan mayat wanita yang mirip dengan istrinya. Ia merasa lega setelah mengetahui bahwa itu bukan istrinya. Agen swasta itu akhirnya menemukan pola yang sama dengan kasus yang dialami oleh Dongchul, yaitu penculikan kepada wanita yang terpilih tidak secara acak. Mereka kebanyakan istri atau anak dari keluarga yang memiliki banyak hutang. Suami mereka diberikan sejumlah uang banyak sebagai kompensasi penculikan tersebut. Suami salah satu korban penculikan menyerahkan beberapa petunjuk kepada Dongchul. Namun tiba-tiba orang itu jatuh dari lantai gedung yang sangat tinggi. Berkat petunjuk yang diberikan, Dongchul pun menemui seorang konsultan pinjaman. Setelah bertemu, dia merasa tidak asing. Ternyata dia adalah sopir yang beberapa waktu lalu sempat cekcok dengan Dongchul. Dongchul dan teman-temannya mencoba menggali informasi dari anak buah Kitai tersebut. Segala upaya dilakukan tapi sayang dia itu tipe anak buah yang loyal dan tetap bungkam. Tiba-tiba saja Kitai menelepon dan menyuruh Dongchul untuk menghabisi anak buahnya. Tentu saja dia menolak, tapi Kitai mengancam akan menghabisi istrinya. Ia sempat bingung juga, tapi Dongchul akhirnya dapat keluar dari situasi yang membingungkan dengan cara membuat pingsan anak buah Kitai. Setelah ditolong Dongchul, anak buah Kitai akhirnya angkat bicara. Ia kemudian membeberkan semua tentang sindikat perdagangan wanita dan orang yang diperjualbelikan oleh Kitai. Sementara itu di ruang sepi, istri dari Dongchul mendapatkan tekanan dari penjaga dan anak buah Kitai. Dongchul dan teman-temannya sekarang fokus untuk mendapatkan barang bukti yang sudah disita polisi. Dikarenakan Kitai ingin melakukan barter antara barang bukti dengan Jisoo. Dan kemudian mulailah teman-temannya berhasil menyamar untuk mengambil barang bukti di kantor polisi. Sebenarnya aksi mereka hampir saja diketahui, tapi akhirnya mereka berhasil mengelabui polisi.
Di lain tempat, Jisoo dan teman seperjuangannya sesama korban menyusun rencana kabur lewat jendela besi. Dengan susah payah akhirnya celah terbuka dan Jisoo berhasil keluar. Sementara temannya masih terjebak. Jisoo meminta bantuan taksi untuk membawanya ke kantor polisi. Namun sayangnya sebelum sampai dia kepergok Kitai dan ia pun menangkapnya. Dongchul pun akhirnya sampai di tempat persembunyian Kitai. Dia mendobrak pintu utama dengan mobil. Di setiap lorong yang dijaga ketat oleh penjaga, dia lumpuhkan satu persatu dengan mudah. Sementara itu, kedua teman Dongchul juga berupaya mencegah komplotannya Kitai kabur membawa serta korban. Dengan peralatan seadanya, mereka tetap berhasil. Di dalam gedung, Dongchul masih berjibaku menghadapi musuh-musuh yang terlampau banyak, namun sayang, dia tidak mendapati Jisoo ada di dalamnya. Kepolisian kemudian datang dan kedua teman Dongchul yang menyamar sebagai pegawai kejaksaan berhasil mengelabui mereka. Di perjalanan, mobil yang dikendarai Dongchul berpapasan dengan mobil Kitai. Awalnya Dongchul nggak tahu kalau itu mobil Kitai. Tapi setelah diperhatikan dia baru sadar dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat epik dan heroik di antara keduanya. Dongchul terus saja berusaha menghentikan mobil Kitai yang di dalamnya ada Jisoo. Dan di jalan raya mobil mereka bertabrakan. Mobil Dongchul terpental jauh. Kemudian Kitai muncul membawa senjata berusaha menaklukkan Dongchul. Namun Dongchul dengan mudah menaklukkan Kitai. Setelah Kitai berhasil ditaklukkan, Dongchul pun menyelamatkan Jisoo dan polisi pun datang.